Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Selasa 20 Juni 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak yang terkasih, adik-adik, kita dibimbing Tuhan untuk menjadi sempurna. Dan kiranya itu upaya, karena tidak mungkin kita sempurna, karena kita manusia selalu punya kekurangan. Namun kita juga punya kelebihan yang bisa membawa hidup kita menjadi berkat. Dan Tuhan hari ini membimbing kita supaya kita sungguh bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Tuhan bersabda, "Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Sabda kemuliaan yang akan menjadi tuntunan hidup kita. Dan semoga kita mau merenungkannya. Kasihilah musuhmu. Apa artinya ini? Mengasihi kok musuh? Nah, mari kita semua merenungkannya. Merenungkan kasih kita. Mengasihi musuh. Ini tidak mudah. Dan semoga kita dimampukan. Kalau Tuhan membimbing, memberikan perintah ini, pastilah kehendak Tuhan terbaik. Hanya mungkin kita belum sampai, kita belum bisa mewujudkan, maka kita berjuang mengupayakannya. Mengasihi musuh, memposisikan diri, disposisi batin di mana kita harus selalu positif, di mana kita menjaga hati kita. Ketika kita mampu mengasihi bahkan musuh-musuh kita, maka hati kita, disposisi batin kita positif. Dan pribadi yang positif, maka pikiran, hati lebih damai. Dan kedamaian itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Dan semoga kita selalu dimampukan menata pikiran dan hati sehingga membangun disposisi yang positif untuk selalu melihat kebaikan bahkan kepada orang yang tidak suka, bahkan mungkin musuh, sehingga kita dalam keadaan hati pikiran positif, damai, dan tenang. Dan yang kedua, mengasihi musuh. Mengapa ini harus dilakukan? Karena ketika kita membenci, maka hati kita tidak tenang, tidak damai. Kita akan menjadi korban. Hati kita akan rusak. Dan kalau hati kita rusak, maka hidup kita akan rusak.
dan kita tidak bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan, maka meskipun mungkin ada musuh kita tidak suka, jangan sampai membenci. Ketika membenci, itu akan menggerogoti hati kita. Kita sendiri yang akan rugi. Hati hidup kita akan hancur. Dan semoga kita sungguh tetap dimampukan mengasihi. Berdoa yang ketiga untuk mereka yang menganiaya. Supaya apa? Supaya sungguh hidup kita terjaga. Terjaga dalam kasih Allah Bapa, di mana sungguh hidup kita ini bisa menjadi berkat untuk siapa saja. Seperti Tuhan memberikan hujan untuk orang baik dan orang jahat. Semoga kita juga bisa mendoakan untuk orang yang baik dan orang yang kurang baik. Dan semoga dengan demikian berkat doa-doa kita ini Allah berkarya kepada orang-orang yang kita doakan. Semoga Tuhan membimbingnya, Tuhan mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan semoga dengan demikian hidup kita bertumbuh di dalam kehendak-Nya, hidup lebih positif. Sehingga hidup kita tenang, sejuk, dan damai, melahirkan rahmat dan berkat Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.